bertemu kembali kepada jemaat di New Life. Kami juga mengalokkan kalian daripada gereja lain untuk sama-sama menyertai kami dalam online service pada hari ini. Jadi pada hari ini saya percaya kita semua sangat teruja karena kita akan merayakan Easter Sunday, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Dia telah menjadi Raja Pemenang dan juga Raja Damai bagi kita semua umat manusia. Jadi sebelum kita memulakan ibadah kita pada hari ini, saya akan pimpin kita dalam doa dan mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah memberi kami kesempatan ya Tuhan untuk terus ya Bapa memuji dan menyembah Engkau dan juga mendengar firman-Mu pada hari ini Tuhan. Dan biarlah kami semua Tuhan datang pada hari ini ya Bapa dengan hati yang bersyukur Tuhan, di mana kami memiliki Engkau dalam kehidupan kami ya Bapa yang telah menjadi Raja bagi kami semua Tuhan, di mana Engkau bangkit Tuhan mengalahkan ya Bapa setiap kuasa maut Tuhan, setiap kuasa iblis ya Bapa yang ingin mengganggu kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya ya Bapa, Engkaulah Tuhan yang terus bertata dalam hidup kami ya Bapa. Dan biarlah pada hari ini Tuhan dalam ibadah kami ya Bapa, biarlah Engkau yang terus menyatakan kemuliaan-Mu ya Bapa, dan biarlah Engkau yang terus menjamah setiap hati kami Tuhan, sehingga kami semua Tuhan diberkati ya Bapa dengan kasih-Mu Tuhan, dengan damai sejahtera-Mu ya Bapa yang Kau limpahkan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang terus menyertai kami ya Bapa daripada awal hingga akhir ibadah kami Tuhan, dan biarlah kami ya Bapa dapat terus merasakan sukacita daripada surga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. He is risen. He is risen indeed. Today, billions of Christians in millions of churches are declaring boldly that Jesus is alive. They have so much confidence. It's such good news. But is it too good to be true? Thomas, one of Jesus' closest friends, thought the same thing. He was there when Jesus was crucified, dead, and buried. That Sunday morning, Jesus was working and moving, and everyone saw him. But Thomas missed out, discouraged by everything he hadn't seen. Jesus was going to set the captives free, but the Romans captured Jesus. They crucified him, and Thomas's hope died with him. Even once, he was surrounded by people declaring just like today, "He is alive, we've seen the Lord." It wasn't enough. His faith was literally blind because he hadn't seen what God had done. But God never asks for blind faith. A few days later, Jesus was standing among them. Then he said to Thomas, "Put your finger here and look at my hands. Don't be faithless any longer. Believe." Jesus gave Thomas the overwhelming evidence he'd asked for. Then Thomas declared about Jesus, "My Lord and my God." And Jesus told him, "You believe because you have seen me. Blessed are those who believe without seeing me." Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya rindu untuk mengajak kita untuk terus menyanyikan kebaikan Tuhan, karena Dia yang telah menebus dosa kita dan telah menjadi penyelamat bagi umat manusia. Mari kita terus naikkan pujian ini bersama.
benar, Dialah yang sangat baik dalam hidup kita. Dan kita mau terus merayakan kemenangan pada hari ini. Kita menyatakan Dia besar dalam setiap perbuatan. Haleluya.
His bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid Him down in Joseph tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, tremble death, where is your sting? The angels roar for Christ. forevermore.
kasih ya Bapa atas salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau ya Bapa telah turun ke dunia ya Bapa dan telah bangkit dan menjadi Raja damai bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hidup yang baru ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas kekuatan yang baru Tuhan. Oh haleluya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, apapun situasi kami pada hari ini Tuhan, Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan pada hari ini Tuhan, Engkau yang akan terus bekerja Tuhan, melakukan Tuhan keajaiban, melakukan Tuhan mujizat-Mu ya Bapa dalam hidup kami semua. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah pujian dan penyembahan kami. Biar ia terus berbau harum di hadapan. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Haleluya. Baik, selamat pagi, selamat hari Paskah pada semua jemaat di BM New Life. Baik, sebelum kita dengan firman Tuhan, saya akan bawa kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu yang kami guna pakai untuk masa yang ringkas ini untuk mendengar firman. Buka hati kami dan beri kami dapat mengerti akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati waktu yang kami guna pakai dari mulai ke akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Paskah kepada semua jemaat baik BM New Life, bahkan saudara-saudari seiman yang mendengar akan pengungsian daripada firman Tuhan. Baik pada hari ini, dan saya membawa kita dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 16 ayat 6 dan 12. Saya ingin membawa kita dengan dua ayat, dan Matius pasal 16 ayat 6 dan yang ke-12. Kalau kita lihat di dalam bahagian ini, Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan orang Saduki. Dan kalau kita lihat daripada bahagian ayat ini, dan saya ingin berkongsi kepada kita dengan satu tajuk yang bertema pesan Paskah. Pesan Paskah. Dan hari ini merupakan di mana kita sama-sama belajar daripada firman Tuhan apa pesan Paskah sebenarnya. Dan pada Good Friday, pada hari Jumat yang telah lalu, kita sudah melewati, mengerti ataupun mendalami, mengingat semula bagaimana kematian Kristus di kayu salib untuk saya dan saudara. Dan pada hari ini kita akan berkongsi kepada pesan Paskah yang berkata tema pesan Paskah dengan maksud. Kalau kita lihat daripada dalam pembacaan di dalam Markus pasal 16 ayat 1, ayat 5 sampai yang ke-7. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome, dan di mana mereka telah membeli rempah-rempah dengan tujuan untuk pergi ke kubur dan ingin meminyaki Yesus. Kalau kita lihat daripada ayat yang kelima, mereka melihat seorang muda yang menggunakan baju putih duduk di sebelah kanan. Jadi mereka bertiga jadi terkejut dan dengan keadaan yang takut. Karena kalau kita lihat ayat 6, orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu." Dan lalu dia berkata, "Dia sudah bangkit. Dia tiada di sini lagi." Dan ayat 7 kita lihat di sini apa pesanan orang muda yang berbaju putih ataupun dikatakan malaikat. Orang muda itu menyuruh mereka bertiga pulang cepat supaya mereka sampaikan berita kebangkitan Yesus itu kepada Petrus, dan supaya mereka harus mendahului Yesus untuk pergi ke Galilea, karena disitulah para murid-muridnya akan bertemu Yesus.
Hari ini adalah hari yang istimewa bagi dunia kekristenan karena di hari ini sebuah pesan yang penting yang harus disampaikan Kristus kepada manusia. Pesan tersebut bukan dia disampaikan melalui perkataan, tetapi ia melalui perbuatan. Apakah pesan Yesus melalui Paskah? Kebangkitannya pada hari yang ketiga memberitahu kepada kita bahwa ada 3 pesan Paskah yang kita lihat di sini, yaitu yang pertama, bahwa dia adalah Mesias yang sejati. Dia adalah Mesias yang sejati. Yesus adalah Mesias yang sejati. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kalau kita lihat di sini, semua perbuatan baik yang kita lakukan manusia untuk sampai ke surga adalah sia-sia apabila tidak kita terima Yesus dan kita tidak menjemput Yesus tinggal diam dalam hidup kita. Semuanya menjadi sia-sia bagi kita. Itu makanya bahwa hanya melalui Yesus saja jalan kebenaran dan hidup, karena tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Oleh itu, kita tahu apa pesan Paskah yang pertama adalah bahwa sesungguhnya dialah Mesias yang sejati. Yang kedua, pesan Paskah yang kedua adalah Yesus telah mengalahkan maut. Yesus telah mengalahkan maut. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54b dan ayat 55, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ayat 55 berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Kalau kita lihat di sini bahwa pesan Paskah yang kedua, di mana Yesus telah mengalahkan maut, kebangkitannya juga menyatakan bahwa kita telah mengalahkan maut. Kita telah mengalahkan maut. Segala sakit penyakit, kutuk dan sumpah yang telah ada pada diri kita selama ini telah berada di bawah kaki Yesus. Yang telah mengikat kita selama ini telah di bawah kaki Yesus. Kesembuhan dan kemerdekaan menjadi milik mereka yang beriman kepadanya. Itu sebabnya bahwa pesan Paskah yang kedua, di mana Yesus telah mengalahkan maut. Pesan Paskah yang ketiga pula, yaitu ada harapan serta hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Ada harapan serta hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Yohanes pasal 3 ayat 15 dan 16. Kalau kita lihat daripada bahagian ini, memang betapa besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberi anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, telah mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, supaya kita yang sebenarnya harus binasa tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sesungguhnya kebangkitan Kristus memberi pesan bahwa ada harapan bagi manusia untuk beroleh kehidupan yang kekal dengan Allah. Inilah kehidupan yang dicari oleh manusia sejak zaman dahulu kala sampai ke hari ini, di mana kita memerlukan keselamatan dan hidup yang kekal. Ada harapan dan hidup yang kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Apakah makna Paskah bagi saya, bagi saudara, dan bagi kita semua untuk sekarang ini? Seharusnya ia bermakna untuk segalanya, karena Kristus telah melepaskan saya, Kristus telah melepaskan kita semua dari segala belenggu dosa kita dan memberi satu kunci masuk dalam kerajaannya yang abadi. Oleh itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pesan Paskah ini kita ingat, dan bukan hanya sebagai perkataan saja, tetapi kita lakukan secara perbuatan. Apa yang telah Yesus telah perbuat bagi kita melalui kematiannya dan kebangkitannya di kayu salib, sebagai satu kesimpulan bagi kita, jangan mau diperdayakan
oleh iblis lagi. Cukuplah. Seberapa lama kita telah diperdayakan oleh iblis? Mari saat ini buka mata kita, lihatlah, ingatlah apa yang telah Yesus perbuat bagi kita di kayu salib dan kebangkitannya menjadi satu pesan Paskah bagi kita. Jangan kita diperdayakan lagi oleh si iblis, karena Yesus Kristus telah menang untuk memberi kita kemenangan. Cukup satu kali saja karya salib Kristus dan kita telah menjadi menang untuk selama-lamanya. Singkirkanlah segala keraguan, tudingan yang muncul dalam pikiran kita. Yakinilah dan gunakanlah kuasa yang telah diberikan bagi kita untuk mengalahkan musuh kita, sehingga kita dapat berkata, "Hai iblis, kau tidak berhak lagi atas hidupku. Hai iblis, kau tidak berhak lagi atas hidupku." Kita boleh mengatakan sedemikian kepada iblis karena kebangkitan Yesus itu adalah pembawa kemenangan bagi kita. Kebangkitan Yesus mengalahkan maut dan kita adalah anak-anak pemenang. Iblis tidak boleh menyentuh dan tidak boleh membinasakan tubuh atau hidup kita lagi. Kita pemenang atas kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga. Itulah pesan Paskah, Easter bagi seluruh umat manusia. Haleluya. Kuasa virus corona COVID-19 tidak berkuasa atas diri kita, karena kita adalah milik Yesus dan umatnya yang pemenang. Jadi inilah pesan Paskah ataupun Easter. Pertama, dia Mesias sejati. Yang kedua, Yesus telah mengalahkan maut. Yang ketiga, ada harapan serta hidup kekal dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami telah menyampaikan message firman-Mu Tuhan, pesan Paskah, di mana Yesus adalah Mesias yang sejati, di mana Yesus telah mengalahkan maut, di mana ada harapan serta hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah kami sebagai umat Kristen menghargai, mengambil langkah, menghargai apa yang telah Yesus perbuat di kayu salib, mati untuk kami dan bangkit untuk kemenangan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, apapun yang mengikat kami selama ini, bahwa sesungguhnya melalui kematian dan kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga, dan kami percaya itu menandakan satu kemenangan bagi kami semua. Apapun yang mengikat kami Tuhan, apa yang menjadi belenggu dosa bagi kami selama ini, kami akan dimenangkan pada hari ini, karena kami tahu bahwa kami adalah umat pemenang. Terima kasih atas semuanya Tuhan. Berkati semua umat-umat-Mu, berkati jemaat kami New Life, dan berkati saudara-saudari kami yang mendengar daripada firman-Mu ini Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada pengacara seterusnya. Haleluya. Saya percaya kalian semua telah diberkati melalui pujian penyembahan dan firman Tuhan yang telah dikongsikan sebentar tadi. Terima kasih karena telah menyertai kami bersama-sama dalam Easter Sunday online service. Stay home, stay safe, God bless, dan jumpa lagi dalam masa akan datang. My Savior, my Healer, Redeemer, you set me free, now I'm free indeed. My Helper, Protector, Provider, yeah, yeah, yeah.